Halo anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai aritmetika sosial. Jadi di sini Miss akan mereview aja materi-materi yang sudah kita pelajari mengenai aritmetika sosial untuk merefresh pikiran kalian lagi ya, ingatan kalian untuk menghadapi penilaian harian pada hari Kamis nanti. Jadi yang pertama kita lihat terlebih dahulu materi-materi yang dipelajari di aritmetika sosial. Yang pertama ada untung, kedua rugi, lalu harga jual, harga beli, rabat atau diskon, bruto, neto, dan tara, lalu bunga tabungan, dan juga pajak. Nah, di sini pajak itu terdiri dari dua ya yang kita pelajari, yaitu pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai. Dimana kalau pajak pertambahan nilai ini biasanya kita harus bayar ketika kita misalnya makan di restoran, begitu ya, pasti kita akan menerima struk, menerima struk, dan itu ada pasti PPN-nya berapa, 10% ya biasanya. Lalu untuk pajak penghasilan ini biasanya diperoleh oleh seseorang yang sudah bekerja, yang sudah memiliki penghasilan, dan pajak penghasilan ini wajib dibayarkan oleh suatu karyawan ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai untung. Gimana kalau kita berdagang lalu kita mengalami keuntungan ketika harga jual yang kita barang yang kita jual ini lebih besar dari harga pembelian barang tersebut. Nah, kalau kita ingin menentukan apakah untung atau rugi, kita pertama melihat kalau untung berarti harga jualnya lebih besar dari harga beli. Di sini terlihat ya, HJ lebih besar dari HB, di mana HJ itu harga jual dan juga HB itu merupakan harga beli. Nah, untuk menentukan besarnya keuntungan, maka kita bisa mengurangi harga jual dengan harga beli. Dan juga kalau kita ingin menentukan persentase keuntungannya, berarti kita harus mengetahui dulu berapa rupiah untung yang didapatkan atau yang ingin diperoleh oleh pedagang. Nah, banyaknya untung per harga beli dikalikan 100%, itu merupakan rumus dari persentase keuntungan. Lalu bagaimana dengan rugi? Kalau rugi berarti harga belinya itu lebih besar daripada harga jual. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti kita mengalami kerugian ya. Nah, untuk melihat atau menentukan banyaknya rugi yang diperoleh, maka kita bisa mengurangi harga beli dikurangi dengan harga jual. Dan kalau kita ingin mencari persentase kerugiannya, maka kita juga perlu tahu juga ya, besarnya kerugiannya itu berapa rupiah. Nah, lalu kita bisa memakai rugi, banyaknya ruginya itu, besarnya rugi dibagi dengan harga beli, lalu dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, kita lihat di harga jual. Mencari harga jual berarti harga beli ditambah dengan untung. Dan itu jika mengalami keuntungan. Lalu kalau mengalami kerugian berarti kalau ingin mencari harga jual sama dengan harga beli dikurangi dengan rugi. Nih, kalau kita ingin mencari harga jual dengan diketahui persentase pembelian dan juga persentase penjualannya, maka kita bisa menggunakan cara harga jual sama dengan persentase penjualan per persentase pembelian dikalikan dengan harga beli. Nah, jika untung berarti persentase penjualannya ini kita menambahkan persentase pembelian ditambah persentase untung. Seperti yang ini ya, rumus yang HJ sama dengan HB plus untung. Kalau mencari persentase penjualan berarti persentase pembelian ditambah persentase untung dibagi dengan persentase pembelian dikalikan harga beli. Begitu pula jika mengalami kerugian, persentase penjualannya itu kita mengurangi persentase pembelian dengan persentase ruginya. Seperti yang ada di slide ini ya. Ini adalah rumusnya. HJ sama dengan persentase pembelian dikurangi persentase rugi dibagi dengan persentase pembelian
dikalikan dengan harga beli. Lalu kalau kita ingin mencari harga beli, nah di sini biasanya kalian masih sedikit keliru ya. Kalau harga beli ini emang agak susah, maka kita akan mencoba di latihan soal nanti. Harga beli sama dengan harga jual dikurangi dengan untung jika kita mengalami keuntungan. Lalu kalau mengalami kerugian berarti harga beli sama dengan harga jual ditambahkan dengan rugi. Nah, untuk mencari harga pembelian sebenarnya itu lebih mudahnya kita menggunakan persentase. Jadi persentase pembelian selalu diingat ya, haruslah 100% dan pasti 100%. Nah, kalau persentase penjualan ini tergantung kita mengalami untung atau mengalami kerugian. Di sini kalau kita mengalami keuntungan, kalau kita ingin mencari harga beli sama dengan persentase pembelian per persentase pembelian ditambah persentase untung dikalikan dengan harga jual. Nah, ini persentase penjualannya jangan sampai lupa. Itu seperti yang tadi, persentase pembelian ditambah persentase untung ya kalau kita mengalami keuntungan, lalu dikalikan dengan harga jual. Nah, kalau rugi, harga beli sama dengan persentase pembelian per persentase pembelian dikurangi persentase rugi dikalikan dengan harga jual. Ya, tidak beda jauh ya dengan mencari harga jual. Yang penting jangan sampai terbalik pembilang dan penyebutnya. Kalau harga beli itu pasti pembilangnya itu yang persentase pembeliannya. Nah, nanti kalau yang harga jual tadi itu pembilangnya adalah persentase penjualan. Nah, itu jangan sampai keliru ya anak-anak. Selanjutnya kita melihat rabat atau diskon. Nah, biasanya diskon ini diperoleh kalau kita misalnya membeli banyak barang atau misalnya lagi ada sale di mall atau di pasar swalayan seperti itu ya. Nah, kalau kita ingin mencari harga bersih itu kita bisa mengurangi harga kotor dengan diskon yang diperoleh itu berapa rupiah. Nah, kalau kita mencari diskonnya, biasanya itu dikasih taunya adalah persentasenya. Nah, kalau kita ingin mencari diskonnya, kita tinggal mengalihkan persentase diskonnya dikalikan dengan harga kotornya ya nak. Nah, di sini nanti kita mendapatkan banyaknya diskon yang diperoleh. Dimana di sini harga bersihnya itu merupakan harga jual setelah dipotong diskon. Nah, kalau harga kotornya ini harga jual sebelum dipotong diskon, jadi harga aslinya, seperti itu ya. Selanjutnya kita mau coba lihat materi yang bruto, neto, dan tara. Nah, kalau kita ingin mencari bruto, itu sama dengan neto ditambah tara. Ya, perlu kalian ingat kembali nih, bahwa kalau bruto itu merupakan berat kotor. Jadi berat semuanya, berat isinya dan juga berat kemasannya. Nah, kalau neto merupakan berat bersih. Jadi hanya berat isinya saja, tidak termasuk kemasannya. Nah, sedangkan tara itu merupakan berat kemasannya saja. Nah, ini biasanya kita lihat tergantung di soal ya. Biasanya udah dikasih tahu netonya langsung atau tidak, dikasih tahu hanya bruto dan juga taranya. Nah, jadi kita harus mencari terlebih dahulu netonya atau berat bersihnya sebelum kita menyelesaikan soalnya. Selanjutnya kita melihat bunga tabungan. Nah, bunga tabungan ini biasanya kita peroleh ketika kita menabung di sebuah bank atau di koperasi, seperti itu ya. Nah, kalau kita ingin mencari banyaknya tabungan yang sudah kita tabung, nah berarti kita akan menambahkan tabungan awal ditambah dengan bunga tabungannya. Bunga tabungannya dapatnya berapa nih? Nah, untuk mencari bunga tabungannya kita bisa menggunakan cara seperti ini. Misalnya bunga 1 tahun. Nah, diketahuinya itu persentase bunganya atau suku bunganya itu per tahun. Jadi kita bisa
mencarinya dengan persentase bunga per tahun ini dikalikan dengan tabungan awal. Kalau kita ingin mencari bunga 1 tahun, bunga tabungan 1 tahun. Lalu kalau kita ingin mencari bunga B bulan, jadi bulannya itu misalnya bulan 9 seperti itu. Ini tergantung kita nabungnya berapa lama, berapa bulan. Nanti kita bisa menggunakan cara seperti ini, B per 12 dikalikan dengan persentase bunga dikalikan dengan tabungan awal. Nah, perlu kalian perhatikan kembali nih, persentase bunganya biasanya yang diketahui tidak hanya per tahun, bisa saja per bulannya, atau mungkin per harinya. Jadi kalian harus amati benar-benar soalnya. Kalau per tahun kita menggunakan bunga B bulan seperti yang ada rumus di sini. B per 12 dikali persentase bunga dikalikan dengan tabungan awal. Sama dengan B per 12 kali bunga 1 tahun ya, karena persentase bunga dikalikan tabungan awal itu merupakan bunga tabungan dalam 1 tahun. Nah, kalau yang diketahui, persentase bunganya itu per bulan. Kalau kita ingin mencari bunga dalam waktu B bulan ini, maka kita bisa mengalihkan B berapa bulan dikalikan dengan persentase bunganya dalam waktu per bulannya, baru dikalikan dengan tabungan awal. Seperti itu ya, dan sampai keliru, harus diamati benar-benar maksud dari soalnya atau permasalahan nanti ya. Nah, selanjutnya ada PPh dan PPN, ini pajak ya. Nah, pajak. Jadi ini pajak pertambahan nilai atau PPN ini, kalau kita ingin mencarinya, itu dengan cara persentase PPN-nya dikalikan dengan harga barangnya. Nah, PPN ini mengakibatkan harga bayar kita bertambah. Nah, seperti yang sudah Miss katakan tadi di awal, PPN ini biasanya kita dapatkan ketika kita makan di restoran. Seperti itu ya. Itu biasanya kita mendapatkan pajak pertambahan nilai ini. Dan harus kita bayar ketika kita membayar makanan tersebut. Lalu kalau pajak penghasilan itu cara mencarinya sama dengan persentase PPh ya, ini bukan PPN. Ini salah ketik. Persentase pajak penghasilannya itu berapa dikalikan dengan penghasilan 1 tahun. Nah, ini rumus ini kita bisa pakai ya, dan disesuaikan dengan soalnya. Penghasilannya 1 bulan, dicari pajak penghasilannya dalam waktu 1 bulan, berarti kita tinggal mengalihkan persentasenya dikalikan dengan penghasilan 1 bulan tersebut. Nah, pajak penghasilan ini mengakibatkan penerimaan berkurang, di mana uang yang kita dapatkan ketika bekerja di suatu perusahaan sebagai karyawan dan sebagainya ini, maka uang yang kita terima atau gajinya yang kita terima itu akan berkurang. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba latihan soal nih. Dari sini. Nah, kita berlatihnya ini dimulai dari mencari harga penjualan. Yang pertama ini, Miss bacakan ya soalnya. Andreas membeli barang dengan harga 25.000 dan ia ingin menjual barang tersebut dengan mendapatkan untung sebesar 20%. Berapakah harga penjualan barang tersebut? Nah, sekarang kita coba jawab. Yang pertama, di sini kita mengetahui harga belinya itu 25.000 ya. Dan juga mendapatkan untung. Untungnya berapa? 20%. Yang ditanyakan itu adalah harga jualnya. Harga jualnya itu berapa? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini kita bisa memakai dua cara. Yang pertama, kita mencari untungnya dulu. Bagaimana? Cari untung berarti persentase untung, yaitu 20%, dikalikan dengan
25.000 ya, dikalikan dengan harga belinya. Nah, 20% dikalikan dengan 25.000 rupiah. Ini nolnya bisa kita coret menjadi 5.000 rupiah. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan harga jualnya. Harga jualnya berarti harga beli ditambah dengan untungnya, yaitu 25.000 ditambah dengan untungnya 5.000 rupiah. Berarti harga jualnya menjadi 30.000 rupiah. Ini cara yang pertama. Nah, kalau cara yang kedua, ini kita bisa menambahkan persentase pembelian ditambah dengan persentase untung. Caranya bagaimana? Persentase pembelian itu selalu selalu 100% tambah persentase untung per persentase pembelian ditambah persentase untung dikalikan dengan harga belinya. Nah, harga jualnya persentase pembelian plus persentase untung itu menghasilkan 120%. Karena persentase pembeliannya itu 100. Sedangkan persentase untungnya 20 ya. Jadi 120 per 100. Dikalikan dengan harga belinya yaitu 25.000 rupiah. Kita coret. Menghasilkan harga jualnya adalah 12 dikalikan dengan 2.500 yaitu 30.000 rupiah. Sama ya, jadi bebas kita mau gunain cara yang mana. Yang paling kalian pahami saja yang dicoba. Lalu kalau kita lihat ke contoh soal yang kedua. Sebuah televisi terjual dengan harga Rp1.800.000. Jika penjual mengalami kerugian sebesar 10%, maka berapakah harga pembelian televisi tersebut? Nah, di sini kita lihat satu persatu ya, apa saja yang diketahui. Yang pertama diketahui harga jualnya, yaitu Rp1.800.000. Dan juga mengalami kerugian sebesar 10%. Yang ditanyakan adalah harga belinya berapa. Nah, kalau kita ingin mencari seperti ini, kita menggunakan persentase pembelian dan persentase penjualan ya, supaya lebih mudah menyelesaikannya. Persentase pembeliannya selalu 100%. Lalu persentase rugi itu 10%. Berarti kalau kita ingin mencari persentase penjualan, nanti dikurang ya. Jadi persentase penjualannya 90%. 100% dikurang 10% adalah 90%. Nah, berarti kalau kita ingin mencari harga beli sama dengan persentase pembelian dibagi dengan persentase penjualan dikalikan dengan harga jualnya. Nah, persentase pembelian adalah 100%. Persentase penjualannya berapa? 90% dikalikan dengan Rp1.800.000. Tinggal coret-coret. Satu doang ya yang coret. Ini 9 dan 18 bisa kita coret. Jadi 2 juta rupiah. Jadi harga pembelian televisi tersebut adalah 2 juta rupiah ya. Oke,
Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Pokoknya kalau misalnya bingung mau cari harga pembelian, ingat aja pakai persentase begitu. Nah, nanti kalian ingat persentase pembelian itu selalu 100% dan persentase penjualannya tergantung ya persentase untung dan ruginya itu berapa. Kalau untung berarti persentase pembelian ditambah dengan persentase untung. Lalu kalau rugi berarti persentase penjualan ini sama dengan persentase pembelian dikurangi dengan persentase rugi. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3 ya, contoh soal yang ketiga. Sebuah toko menjual sepasang sandal jepit seharga Rp8.000. Jika dengan harga tersebut pemilik toko memperoleh untung sebesar 25%, tentukan harga pembelian sepasang sandal tersebut. Nah, yang pertama kita lihat dulu yang diketahui apa saja. Di sini kita lihat diketahuinya adalah harga jual ya. Harga jualnya diketahui Rp8.000. Lalu ingin memperoleh untung sebesar 25%. Yang ditanya adalah harga belinya. Nah, caranya tidak berbeda dengan yang tadi. Di sini persentase pembeliannya berapa? 100%. Lalu persentase untungnya. Untungnya itu 25%. Berarti kalau mau cari persentase penjualan, ditambah ya, karena ini untung. Jadi 125%. Lalu kalau kita ingin mencari harga belinya sama dengan persentase pembelian dibagi dengan persentase penjualan dikalikan dengan harga jualnya. Persentase pembeliannya berapa? 100%. Persentase penjualannya berapa? 125% dikalikan dengan Rp8.000. Nah, di sini menghasilkan Rp6.400. Jadi, harga pembelian pasang sandal tersebut adalah Rp6.400. Oke, lanjut lagi ya ke nomor selanjutnya. Nah, contoh soal yang keempat. Sini kita ingin mencari besar keuntungan yang diperoleh. Kita lihat dulu apa saja yang diketahui. Diketahui seorang pedagang membeli 2 karung beras. 2 karung beras. Masing-masing beratnya 1 kuintal. Dengan tara 2%. Berarti kalau 1 kuintal berapa kilo? Itu 100 kilogram. Satunya 100 kilogram. Berarti kalau 2 karung beras ada 200 kilogram ya. Nah, taranya 2%. Nah, berarti kita bisa langsung cari taranya. 2% dikalikan dengan 200 kg. Menjadi 4 kg. Nah, selanjutnya harga pembelian setiap karung beras itu adalah Rp882.000. Satu karungnya ya. Berarti kalau 2 karung tinggal dikalikan 2. Nah, setelah ini kan kita udah tahu taranya 4 kg. Berarti netonya adalah
200 kg dikurangi dengan 4 kg sama dengan 196 kg. Ini berat bersih berasnya ya, jadi tinggal 196 kg. Selanjutnya di sini harga beli yang tadi dikaliin 2 kalau 2 karung, yaitu Rp1.764.000. Ini 2 karung. Selanjutnya beras tersebut dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram. Tentukan besar keuntungan yang diperoleh. Berarti di sini kan kita sudah mengetahui netonya 196 kg. Berarti kita bisa menentukan harga jualnya berapa. Harga jualnya berarti 196 dikalikan dengan Rp10.000 ya. Menghasilkan Rp1.960.000. Nah, udah dapat nih kita harga jualnya. Rp1.960.000. Dan juga kita tadi sebelumnya sudah mengetahui harga belinya ya. Karena harga beli 1 karung itu Rp882.000, maka kalau harga beli 2 karung itu 2 dikalikan dengan Rp882.000, menghasilkan Rp1.764.000. Harga belinya, ini harga jualnya. Lalu kita ingin mencari untungnya. Untung sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga jualnya itu adalah Rp1.960.000 dikurangi dengan Rp1.764.000, menghasilkan Rp196.000. Jadi besarnya keuntungan yang diperoleh adalah Rp196.000. Sampai sini paham ya? Kalau ada soal seperti ini, jangan lupa kita mencari netonya terlebih dahulu. Karena kalau menjual sesuatu berarti kan berat isinya saja ya yang dijual. Nah, yaitu ada netonya 196 kg di sini sudah kita temukan. Berarti kalau kita ingin mencari harga jualnya itu 196 kg dikalikan dengan Rp10.000 ini. Rp10.000 per kilo ya, karena 1 kilo itu Rp10.000. Maka harga jualnya itu menjadi Rp1.960.000. Dan untuk mencari keuntungan, harga jual dikurangi dengan harga beli. Tinggal dikurangi menghasilkan Rp196.000. Selanjutnya ke contoh soal yang kelima. Nah, diketahui apa saja? Lihat ya. Seorang pedagang membeli 4 karung kacang kedelai dengan berat masing-masing 50 kg. Berarti di sini ada 4 karung kacang kedelai ya. 4 karung. Satu karungnya itu adalah 50 kg. Berarti kalau 4 karung, 4 dikalikan dengan 50 kg. Sama dengan 200 kg. Harganya Rp7.600 per kilogram. Berarti di sini harga belinya ya, Nak. Harga belinya itu adalah Rp7.600 per kilogram. Nah, selanjutnya kita lihat jika besar taranya itu 1% dan pedagang tersebut mendapatkan diskon sebesar 10%. Berapa rupiahkah pedagang itu harus membayar? Taranya 1%. Dikalikan dengan banyaknya kacang.
yaitu 200 kg. Berarti taranya adalah 2 kg. Berarti netonya 200 kg dikurangi dengan 2 kg, yaitu 198 kg. Nah, selanjutnya kita mencari total harga belinya. Total harga belinya. Di sini Rp7.600 per kilogram. Berarti 198 dikalikan dengan Rp7.600 menghasilkan Rp1.504.800. Ini total harga belinya menjadi Rp1.504.800. Nah, berarti di sini dapat diskon ya, Nak. Diskonnya 10%. Berarti 10% kalikan dengan total harga belinya Rp1.504.800. Menghasilkan Rp150.480. Berarti kalau kita ingin mencari harga belinya, harga beli yang setelah didiskon, yaitu harga bersih ya. Harga bersihnya berarti Rp1.504.800 dikurangi dengan Rp150.480. Menghasilkan Rp1.354.320. Oke, sampai sini paham ya? Ini diketahuinya sudah jelas. Jangan lupa mencari netonya terlebih dahulu. Setelah itu kita mencari total harga belinya berapa dan mencari diskon. Diskonnya itu 10% ya. Berarti 10% dikalikan dengan total harga beli tadi yang sudah dicari. Atau bisa juga langsung cari harga bersihnya dengan cara 90 per 100 dikalikan Rp1.504.800. Mengapa seperti itu? Karena persentase pembelian itu dikurangi dengan persentase diskonnya untuk menentukan harga bersih ya. Jadi jangan sampai salah dalam menghitungnya. Selanjutnya contoh soal yang ke-6. Mirna menabung di bank sebesar Rp2 juta dengan bunga 8% setiap tahun. Setelah 9 bulan, Mirna ingin mengambil uang tersebut untuk keperluan kuliahnya. Tentukan banyaknya uang Mirna. Nah, berarti sekarang yang kita ketahui di sini tabungan awal si Mirna ya. Tabungan awalnya itu adalah Rp2 juta. Bunganya itu 8% per tahun. Nah, setelah 9 bulan, Mirna ingin mengambil uang tersebut untuk keperluan kuliahnya. Yang kita ingin yang ditanyakan banyaknya uang Mirna yang diambil itu ya. Nah, berarti di sini kita lihat tabungan awalnya 2 juta. Lalu bunganya 8% per tahun. Yang kita cari berarti adalah total tabungannya setelah 9 bulan si Mirna ini menabung. Pertama berarti kita cari bunga yang diperoleh oleh si Mirna ini dalam waktu 9 bulan ya. Karena di sini setelah 9 bulan. Berarti bagaimana? 9 per 12 dikalikan dengan bunganya. Bunganya 8% ya. Lalu dikalikan dengan tabungan awalnya yaitu Rp2 juta. Sama dengan Rp120.000. Nah, udah tahu nih kita. Bunga 9 bulannya Rp120.000. Berarti kalau kita ingin mencari total tabungannya, masih ingat ya? Total tabungannya berarti adalah tabungan awal ditambah bunganya.
bunga 9 bulan, yaitu 2 juta rupiah, tabungan awalnya 2 juta rupiah ya, ditambah dengan 120.000 rupiah, sama dengan 2.120.000 rupiah. Jadi, banyaknya uang Mirna yang diambil adalah 2.120.000 rupiah ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal yang ke-7. Andi membeli sebuah pesawat televisi dengan harga 3.800.000 rupiah. Berarti di sini harga belinya itu 3.800.000 rupiah. Dan dikenakan pajak PPN ya, pajak pertambahan nilai. Itu 10%. Karena pembelian kontan maka ia mendapat diskon. Dia dapat diskon ya 5% diskonnya. Tentukan jumlah uang yang harus dibayar Andi. Berarti kita lihat terlebih dahulu total pembelian dari pesawat televisi ini. Dimana dia harga beli pesawat televisi ini 3.800.000 rupiah. Tapi dia dikasih pajak pertambahan nilai atau PPN ini sebesar 10%. Berarti kita bisa mencarinya dengan cara bisa pakai dua cara. Bisa yang seperti ini, sebentar. Bisa pertama kita cari PPN-nya dulu dapatnya atau yang perlu dibayar itu berapa. PPN-nya 10% dikalikan dengan harganya 3.800.000 rupiah. Menghasilkan, coret dulu, 380.000 rupiah ya. Nah, setelah ini baru kita bisa mencari total harga belinya atau total pembelian, yaitu 3.800.000 ditambah dengan 380.000 menghasilkan 4.180.000 rupiah. Atau bisa kita langsung dengan cara seperti ini kalau mencari harga beli. Cara duanya, total harga belinya atau total pembeliannya itu 110% dikalikan dengan 3.800.000 rupiah. Nah, mengapa bisa seperti ini? Ya, sebenarnya kayak konsep diskon tadi yang sudah menjelaskan. Di sini kan harga beli persentase pembelian itu 100% ya, masih ingat? Nah, di sini kan dia perlu menambah 10% lagi untuk membayar pajak. Berarti total harga belinya itu 110% ya. Karena 100% pembelian ditambah 10% pajaknya. Begitu. Hasilnya sama. 4.180.000 rupiah. Nah, selanjutnya nih kita udah mengetahui total harga belinya adalah 4.180.000 rupiah. Maka kita ini mencari diskon. Diskonnya itu 5% doang ya, 5%. Dikalikan dengan total pembeliannya, yaitu 4.180.000 rupiah. Menghasilkan berapa ini? Menghasilkan 209.000 rupiah diskonnya. Berarti uang yang harus dibayar Andi itu sama dengan 4.180.000 rupiah dikurangi dengan 209.
Dengan berapa? Sama dengan Rp3.971.000. Nah, sampai sini paham ya anak-anak kalau menyelesaikannya itu bisa seperti ini. Satu-satu ya, harus ada langkah-langkah yang tepat supaya tidak keliru atau hasilnya itu tidak salah. Selanjutnya contoh soal yang terakhir ya, yang ke-8. Ernest mendapat penghasilan sebesar Rp2.400.000 dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp600.000. Jika pajak penghasilan atau PPh sebesar 15%, maka besar penghasilan diterima oleh Ernest adalah berapa? Nah, di sini kita lihat dulu yang pertama. Penghasilannya si Ernest ini Rp2.400.000. Lalu penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajaknya adalah 600. Penghasilan tidak kena pajak ya, tidak kena pajak. Itu Rp600.000. Lalu kalau kita ingin mencari penghasilan kena pajaknya berapa ya? Jadi penghasilan yang bisa kita kenakan pajak, ntar dikaliin sama persentase PPh ini. Nah, itu adalah banyaknya penghasilan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajaknya. Jadi Rp2.400.000 dikurangi dengan Rp600.000 menghasilkan Rp1.800.000 ya. Ini penghasilan kena pajaknya. Nah, berarti kalau kita ingin mencari PPh-nya atau pajak penghasilannya, itu di situ 15%. Berarti 15% dikalikan dengan Rp1.800.000. Menghasilkan PPh-nya itu adalah Rp270.000. Nah, udah tahu nih kita PPh-nya berapa atau pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh Ernest ini berapa, yaitu Rp270.000. Nah, ini berarti ingat ya tadi sudah Miss katakan di awal kalau pajak penghasilan ini adalah mengakibatkan penerimaan atau gaji atau penghasilan yang diterima oleh Ernest ini berkurang. Berarti penghasilan Ernest menjadi berapa? Menjadi, kita hitung Rp2.400.000 karena penghasilan totalnya itu Rp2.400.000 dikurangi dengan pajak yang harus ditanggungnya, yaitu Rp270.000. Baru kita menghasilkan Rp2.130.000. Sampai sini paham ya anak-anak mengenai aritmetika sosial? Nah, silahkan dipelajari kembali dan dicoba-coba contoh soal dan latihan-latihan soal di buku kalian supaya sukses ya dalam menghadapi pencarian harian kalian. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati selalu.